Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7 Fisika Statistika bersama dengan saya Siti Nurhawati dan Saya Siti Nurrohmah. ya kita akan membahas mengenai statistik Bose-Einstein. Pertama, kita akan mengetahui sifat dan fungsi dari statistik Bose-Einstein. Ya, perlu diketahui bahwa statistik Bose-Einstein ini diperuntukkan untuk assembly boson, yang termasuk assembly boson itu seperti foton, fonon, dan atom helium. Foton itu kita tahu itu adalah kuantisasi dari elektron elektromagnetik, sedangkan fonon itu kuantisasi dari getaran pada kristal. Ya, terus statistik Bose-Einstein ini dia diperuntukkan juga untuk susunan partikel yang tidak dapat dibedakan. Nah, tidak dapat dibedakan di sini sebenarnya bukan berarti bahwa partikel yang dapat dibedakan itu bisa dibedakan dengan mata telanjang, karena ya bahkan partikel biasa pun walaupun dilihat dengan mikroskop itu tetap saja tidak bisa dilihat bahwa ini bisa dibedakan. Tapi yang dimaksud dapat dibedakan di sini adalah berdasarkan prinsip dan teorinya. Ini adalah prinsip dari dapat dibedakan. Jadi jika ada dua partikel yang memiliki energi berbeda dipertukarkan, maka kita menganggap akan mendapatkan penyusunan yang baru. Nah, kalau melangkah ke partikel yang besarnya itu subatomik ya, seperti proton, elektron, dan teman-temannya, maka sifat yang dapat dibedakan itu akan hilang. Pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi yang berbeda tidak akan menghasilkan penyusunan yang baru. Maka partikel itu disebut tidak dapat dibedakan. Atau kalau kita pahami dari konsep gelombang partikel, jadi kita tahu bahwa panjang gelombang de Broglie itu kan partikel subatomik itu memenuhi lambda sama dengan H per mc. Nah, di mana m itu masanya dan p adalah lajunya. Nah, karena m pada partikel subatomik itu sangat-sangat kecil, maka panjang gelombangnya itu cukup besar sehingga fungsi gelombang dua partikel itu bisa tumpang tindih atau berhimpitan. Nah, ketika dua fungsi gelombang itu saling tumpang tindih, maka dia sudah tidak dapat lagi dibedakan. Ini yang dimaksud dari prinsip tidak dapat dibedakan. Adapun sebaliknya, itu pada misalnya pada gas dan lain sebagainya ya, itu mereka partikel subatomiknya, ya mereka partikelnya itu M-nya itu lebih besar, sangat besar sehingga lambdanya kecil. Nah, dengan begitu mereka tidak mungkin tumpang tindih, itu yang disebut dapat dibedakan. Jadi secara prinsip dan teori. Kemudian kita mengenal istilah boson. Boson ini adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H per 2 pi. Nah, sistem ini tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh partikel dalam jumlah berapapun. Ya, kebalikannya boson itu ada fermion. Fermion ini merupakan sistem yang memiliki spin kelipatan ganjil dari H per 2pi. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli, sehingga tidak mungkin ada dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan yang sama. Lalu, boson ini memiliki konfigurasi. Untuk menentukan konfigurasi distribusi Bose-Einstein, atau biasa disebut juga boson, itu terlebih dahulu menentukan konfigurasi dengan probabilitas yang paling besar. Sifat rata-rata assembly di sini dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Pertama, kita membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly ke dalam M kelompok. Jadi sejumlah M. Jadi ada kelompok 1 dengan jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E1. Lalu ada kelompok 2 dengan jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2, dan terus ke kelompok X memiliki jumlah keadaan Gx dan energi rata-rata Ex, sampai ke kelompok M yang memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-rata Em, karena tadi kan ada M kelompok ya. Nah,
kita akan mendapatkan beberapa penyusunan yang dapat dilakukan di mana ada N1 sistem di kelompok 1, lalu ada N2 sistem di kelompok 2, ada NX sistem di kelompok X sampai ke NM sistem di kelompok N. Pertama-tama kita tinjau dari satu sistem saja dulu, sistem pada kelompok 1. Kita analogikan bahwa satu keadaan itu adalah sebuah kursi. Nah, satu sistem sebagai sebuah benda yang diletakkan di atas kursi tersebut. Jadi sistemnya itu adalah benda yang diletakkan di atas kursi tersebut. Nah, satu kursi itu bisa kosong atau bisa menampung benda dalam jumlah berapapun. Seperti ini gambarnya. Dari gambar kita bisa lihat ya, apakah ada kursi tadi yang menandakan keadaannya, dan sistemnya itu adalah si benda-benda ini ya. Terus dari gambar kita bisa lihat bahwa yang paling bawah itu selalu kursi ya, karena benda harus disangga oleh kursi, atau kita bisa katakan sistem itu harus menempati tingkat energi. Nah, oleh karena itu jika total kursinya sebanyak G1, maka jumlah kursi yang dapat dipertukarkan hanya G1-1, karena harus ada salah satu kursi yang harus tetap berada di bawah atau di bawah. Nah, jika jumlah partikel adalah N1, maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan besarnya adalah G1-1 ditambah N1 sama dengan G1 plus N1-1. Akibatnya, jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah G1 plus N1-1 faktorial. Karena sistem boson itu tidak dapat dibedakan, seperti yang kita kenal di awal, maka pertukaran partikel dan sesama kursi itu tidak akan menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jadi sehingga rumusnya itu G1 plus N1-1 faktorial tadi secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar partikel itu adalah N1 dan jumlah pertukaran antar kursinya itu adalah G1. Oke. Jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan hanyalah G1 plus N1 min 1 faktorial dibagi N1 faktorial G1 faktorial. Hal yang sama berlaku untuk kelompok kelompok 2 sampai kelompok ke M. Jadi kalau kelompok 2 jadi G2 plus N2 min 1 faktorial per N2 faktorial, G2 faktorial, dan seterusnya. Sehingga jumlah total dari cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem dalam G1, terus N2 sistem dalam G2 keadaan, sampai ke NN sistem dalam GM keadaan adalah seperti ini ya. Kita tambahkan semuanya, kita kalikan semuanya, jadi produk GS plus NS min 1 faktorial dibagi NS faktorial GS faktorial. Nah, kita juga harus memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Jumlah cara pengambilan N sistemnya itu adalah N faktorial cara. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial. Sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi di dalam assembly adalah N faktorial dibagi N faktorial sama dengan 1. Maka didapatkanlah jumlah penyusunan sistem di dalam assembly boson, yaitu W sama dengan produk dari GS ditambah NS min 1 faktorial dibagi NS faktorial GS faktorial. Jadi seperti ini ya. Lalu untuk menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar, ambil logaritma dari ruas kiri dan kanan persamaan tadi, jadikan logaritma. Jadi ln W sama dengan ln, ya kita bisa lihat ya, ditambahin ln aja, terus nanti akan menjadi sigma bawah, kita akan jadi sigma dari ln GS ditambah NS min 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Lalu terakhir akan didapatkan ln W sama dengan ln sigma ln GS plus NS min 1 faktorial dikurangi ln NS
faktorial min ln GS faktorial. Kemudian kita gunakan pendekatan Stirling untuk disederhanakan bentuk ini menjadi menjadi seperti jadi pendekatan ln GS faktorial mendekati GS ln GS min GS, lalu ln NS faktorial itu sama dengan mendekati NS ln NS min NS. Dengan begitu ln W itu mendekati nilai sigma dari 1 sampai n GS ditambah NS min 1 ln GS NS min 1 min GS plus NS min 1 min GS ln GS plus GS min NS ln NS plus NS. Jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan sigma dari NS dan U sama dengan sigma dari NS ES. Untuk assembly yang terisolasi, jumlah sistem maupun energinya pasti konstan karena tidak ada yang mengalir ya. Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk delta N sama dengan sigma delta NS sama dengan 0. Lalu yang keduanya delta N sama dengan sigma dari ES delta NS sama dengan 0. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan ln W dengan memperhatikan konstan kedua persamaan di atas. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Dengan pengambilan persamaan 5.7 ini, delta ln W itu mendekati nilai sigma delta GS ditambah NS min 1 ln GS plus NS min 1 min delta GS plus NS min 1 min delta GS ln GS plus delta GS min delta GS ln NS plus delta NS. Bisa dilihat ya. Dengan memperhitungkan persamaan 5.11 tadi per suku-sukunya, kita akan menemukan kurang lebih pendekatannya seperti ini. Setelah diuraikan satu-satu ya, satu suku dan satu suku akan menghasilkan seperti ini. Delta ln W mendekati sigma ln GS plus NS min 1 ditambah 1 dikali delta NS min delta NS min 0 plus 0 min ln NS plus 1 delta NS plus delta NS. Kemudian disederhanakan lagi menjadi terakhirnya seperti ini ya. Ln NW sama dengan sigma ln GS plus NS min 1 dibagi NS dikalikan delta NS. Karena GS itu jauh lebih besar dari 1 dan NS juga jauh lebih besar dari 1, maka GS ditambah NS dikurangi 1 itu mendekati nilai GS ditambah NS. Sehingga persamaan yang tadi itu bisa disederhanakan menjadi delta ln W sama dengan sigma ln GS plus NS per NS dikalikan delta NS. Lalu jika kita substitusikan persamaan 5.8 dan 5.9 tadi yang tentang konfigurasi maksimum ya, ini dimasukkan ke dalam 5.13 akan menjadi sigma ln GS plus NS dibagi NS ditambah alpha ditambah beta ES dikalikan delta NS sama dengan 0. Persamaan di atas harus berlaku untuk semua variasi delta NS. Ini terjamin jika dalam kurung selalu 0, yaitu ln GS ditambah NS dibagi NS ditambah alpha tambah beta ES itu sama dengan 0. Dalam kurung itu yang ini ya. Oke, selanjutnya dapat diungkapkan untuk jumlah populasi tiap tingkat energi, yaitu NS-nya adalah GS per eksponensial, atau kita bisa tulis sebenarnya E pangkat ya, eksponensial dari min alpha min beta ES min 1, dan ternyata untuk assembly boson ini parameter B juga berbentuk beta
sama dengan min 1 per kT. Nah, dengan demikian jumlah populasi ini bisa disederhanakan menjadi GS per eksponensial min alfa plus ES per kT. Karena tadi betanya 1 per kT dikurangi 1. Oke, kemudian kita akan mengenal parameter alfa untuk foton dan fonon. Jadi dalam suatu kotak, foton itu dapat diserap ataupun diciptakan oleh atom-atom yang ada di dinding kotaknya. Akibatnya jumlah foton pada suatu assembly itu sebenarnya tidak selalu tetap. Nah, jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dindingnya itu memancarkan foton, dan bisa berkurang jika atom-atom pada dindingnya itu yang menyerap foton. Jadi untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan itu sebenarnya tidak berlaku. Tadi kan ada ya pembatasan jumlah total sistemnya itu konstan. Nah, untuk yang seperti ini tidak berlaku. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor pengali Lagrange alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap, maka alpha harus diambil 0. Maka nilai distribusi untuk sistem semacam ini menjadi NS sama dengan GS dibagi eksponensial ES per kT. Nah, fungsi ini kita pakai secara langsung ketika membahas sifat statistik foton dan fonon. Fonon itu dekat transisi ya. Ya, selanjutnya ada penerapan yang akan dilanjutkan oleh Mbak Rohmah. Contohnya yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu foton, fonon, dan atom helium. Yang pertama yaitu radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam yang berada dalam ruang tertutup dan bertemperatur tetap dapat dipertimbangkan sebagai suatu sistem foton-foton dengan berbagai nilai energi. Nah, foton-foton ini kan memiliki momentum angular integral H/2 momentum. Maka mereka akan secara alami berkelakuan sebagai boson. Nah, dari sini dapat diasumsikan gas foton akan memiliki distribusi energi yang diberikan oleh statistik Bose-Einstein. Tetapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu karena foton dapat diserap dan dipancarkan kembali oleh dinding lingkaran tertutup yang bertemperatur tetap, sehingga jumlah foton dalam lingkaran tidak tetap. Dengan demikian kondisinya yaitu sigma ns sama dengan n atau sigma dns sama dengan 0. Di dalam ln W ditambah alpha sigma dns ditambah beta sigma dns sama dengan 0. Nah, di sini itu tidak terpenuhi ya. Agar persamaan di atas dapat berlaku, maka perlu dipilih alfa sama dengan 0. Yang kedua yaitu yang perlu diperhatikan bahwa energi foton Hv, di mana V adalah frekuensi radiasi, akan lebih mudah diungkapkan distribusinya dalam frekuensi atau panjang gelombang foton, yang biasa disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Energi radiasi dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda ditambah d lambda, yaitu E lambda d lambda sama dengan N lambda H dikalikan V. Karena energi setiap foton Hv dengan mensubstitusikan nilai N lambda d lambda dari persamaan N lambda d lambda 8 pi per lambda pangkat 4 d lambda dikalikan 1 per E Hc per Kt-1, diperoleh energi radiasi dalam rentang panjang gelombang antara lambda dan lambda ditambah d lambda, yaitu E lambda d lambda sama dengan 8 pi Hc per lambda pangkat 5 E dipangkatkan Hc per lambda Kt-1 d lambda. Nah, persamaan di atas itu disebut sebagai hukum radiasi Planck dalam lingkungan tertutup dengan temperatur konstan. Yang selanjutnya yaitu
hukum pergeseran Wien. Nah, dari persamaan-persamaan sebelumnya yang di hukum radiasi Planck, kita peroleh bahwa E lambda sama dengan 8 pi Hc dibagi lambda pangkat 5 E Hc dibagi lambda Kt dikurangi 1. Untuk memudahkan diferensiasi persamaan tersebut, kita misalkan bahwa X sama dengan lambda Kt per Hc. Maka diperoleh lambda M dikalikan T sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 MK. Nah, tidak lain bahwa ungkapan di atas merupakan ungkapan hukum pergeseran Wien. Untuk gambar yang ini yaitu grafik spektrum energi radiasi matahari berdasarkan hasil pengukuran dan prediksi dengan persamaan radiasi benda hitam. Gambar tersebut merupakan pengamatan spektrum radiasi matahari di sisi atas atmosfer dan di permukaan laut. Selanjutnya yaitu ada kapasitas kalor kristal. Ini nomor 3 ya, bukan nomor 2. Dalam kristal atom-atom itu bervibrasi ya, bergetar. Nah, jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal terkuantisasi. Kuantisasi getaran atom tersebut disebut dengan fonon. Nah, energi fonon dengan bilangan kuantum n adalah En sama dengan n ditambah setengah H bar omega. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Fungsi distribusi tersebut persis sama dengan fungsi distribusi foton yang sebelumnya. Kemudian, jika fonon memiliki sejumlah polarisasi dan polarisasi P memiliki frekuensi omega pk, maka energi total fonon setelah memperhitungkan polarisasi tersebut adalah energi dalam sama dengan sigma P sigma K H bar omega pk dibagi eksponen H bar omega K dibagi KT dikurangi 1. Dari definisi energi dalam pada persamaan sebelumnya, maka kita dapat menentukan kapasitas panas yang didefinisikan sebagai CV sama dengan DU per dt. Penjumlahan terhadap K dilakukan dengan asumsi bahwa K adalah integer. Tetapi jika K adalah variabel kontinu, maka penjumlahan terhadap K dapat diganti dengan integral dengan melakukan transformasi sebagai berikut ini, yaitu sigma K adalah integral GPK dk. Nah, akhirnya kita tetapi karena omega merupakan fungsi K, maka kita dapat mengubah integral terhadap K menjadi integral terhadap omega dengan melakukan transformasi, yaitu sigma K integral GPK dk adalah sigma integral GP omega d omega. Nah, akhirnya kita dapat menulis ulang persamaan yang sebelumnya, yaitu energi dalam menjadi energi dalam sama dengan sigma P integral GP omega H bar omega dibagi eksponensial H bar omega KB T dikurangi 1 d omega. Dari definisi energi dalam persamaan tersebut, maka kita dapat menentukan kapasitas panas yang didefinisikan sebagai CV DU per dt, yaitu sigma P integral G P omega D per dt dikalikan 1 per eksponensial H bar omega dibagi KB T dikurangi 1 H bar omega d omega. Nah, dengan demikian kita peroleh kapasitas kalor atau persamaan kapasitas kalor, yaitu H bar omega KT kuadratnya keluar, yaitu H bar omega dibagi KT kuadrat sigma P integral GP omega eksponensial H bar omega dibagi KT dibagi eksponensial H bar omega dibagi KT dikurangi 1 pangkat 2 omega kuadrat d omega. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan kapasitas kalor. Nah, sekian beberapa contoh penerapan statistik Bose-Einstein. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Rahma. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon koreksi, kritik, dan sarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.